Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang tengah merayakan Paskah kebangkitan Yesus Tuhan. Perayaan Paskah membawa sukacita, kegembiraan besar bagi para murid, bagi para pengikut Kristus, dan kita umat beriman. Peristiwa kebangkitan Yesus pantas menjadi dasar kepercayaan dan iman kita. Seluruh misteri iman, sengsara wafat dan kebangkitan Yesus dilukiskan dengan sangat menarik dalam bacaan-bacaan suci hari ini. Kisah para Rasul menggambarkan keberanian Petrus dan para murid Yesus yang memberikan kesaksian iman akan kebangkitan Yesus. Petrus memberi kesaksian, "Kamilah saksi segala perbuatan Yesus dari Nazaret di daerah Yudea dan Yerusalem. Ia dibunuh orang, digantung di kayu salib, tetapi ia dibangkitkan Allah pada hari ketiga setelah wafatnya. Dalam kuasa Allah, ia menampakkan diri bukan kepada semua orang, tetapi hanya kepada kami, saksi-saksi yang terpilih oleh Allah." Kisah 10 bab 39 ayat 41. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Inilah kesaksian iman Petrus yang mengantar kita para pengikut Kristus bersyukur dan bergembira dalam peristiwa Paskah ini. Kita bergembira karena perayaan Paskah adalah perayaan kemenangan Kristus atas maut. Kemenangan Kristus atas kuasa kejahatan dan dosa. Paskah kebangkitan Yesus menggambarkan kemenangannya atas orang-orang yang menolak, memusuhi, dan membunuhnya. Kemenangan cinta kasih Allah atas dendam dan kebencian manusia. Kemenangan sikap taat setia Yesus pada kehendak Allah Bapanya. Penginjil Yohanes melukiskan peristiwa kebangkitan Yesus. Awalnya diketahui oleh Maria Magdalena dan beberapa wanita yang melihat kubur kosong. Maria Magdalena menyampaikan peristiwa itu kepada Simon Petrus dan Yohanes. "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Petrus dan Yohanes setelah mendengar itu pun berlari-lari ke kubur Yesus. Mereka juga melihat pintu makam terbuka dan makam Yesus kosong. Namun kain pembungkus jenazah Yesus ada di sana. Kain kafan ada di tanah, sedangkan kain peluh untuk kepala Yesus sudah tergulung ada di samping. Fakta dalam kubur ini menunjukkan bahwa jenazah Yesus tidak dicuri orang. Posisi kain itu menunjukkan bahwa Yesus seperti hanya tidur dan kemudian bangkit berdiri dan menata kain yang membungkusnya. Kalau jenazah Yesus dicuri orang, kain kafan dan kain penutup kepala tentu hilang semua atau posisinya tidak teratur.
Mana ada pencuri yang buru-buru mau mencuri, lalu lipat baik-baik semua kain itu. Apa maksud semua fakta dalam kubur kosong itu? Fakta itu mau membenarkan pernyataan akhir Injil tadi. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kisah Injil tadi mau menegaskan bahwa kebangkitan Yesus dapat kita terima dengan iman. Kebangkitan Yesus dapat dimengerti dengan akal sehat. Kebangkitan Yesus tidak sama dengan kembalinya Ia ke dalam dunia umumnya. Tidak sama dengan kebangkitan Lazarus yang hadir kembali secara fisik manusia biasa. Kebangkitan Yesus menyatakan kuasanya sebagai Allah hadir dalam roh bagi kita. Kuasanya sebagai Allah hadir dalam roh bagi kita. Sebelum wafatnya disalib, Ia hadir secara fisik tubuh manusia biasa. Tetapi dengan peristiwa kebangkitan itu, Ia hadir secara roh dalam hidup kita. Karena itu Yesus yang bangkit dapat hadir di mana-mana. Ia dapat menampakkan diri kepada para murid beberapa kali. Awalnya Dia hadir atau menampakkan diri kepada Maria Magdalena, dan kemudian Ia hadir dan menampakkan diri di tengah para rasul-Nya. Ia hadir dalam Roh Kudus. Setelah peristiwa kebangkitannya, Yesus juga hadir dalam roh di tengah-tengah hidup kita. Yesus hadir dalam roh, dalam keluarga kita, dalam kehidupan orang-orang yang sungguh mengimaninya. Maka benarlah sabda Yesus, berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya. Berbahagialah kita yang tidak melihat, namun beriman. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kebangkitan Yesus juga memberikan berkat yang luar biasa besar bagi orang yang percaya kepadanya dan kita yang beriman kepadanya. Berkat dan rahmat yang kita terima dari peristiwa Paskah kebangkitannya adalah pertama, hidup kekal. Kedua, hidup yang baru. Ketiga, hidup dalam perlindungan Allah. Dengan mengimani kebangkitan Yesus Tuhan, kita akan mendapatkan kehidupan kekal. Kita tidak akan tinggal dalam kematian, tetapi akan dibangkitkan pula untuk memperoleh hidup yang kekal bersama Dia. Dengan mengimani peristiwa kebangkitan, kita akan mendapat hidup yang baru. Kebangkitannya membuat kita menjadi manusia beriman yang baru. Baru dalam beriman, baru dalam pengharapan akan Allah, baru dalam mewujudkan cinta kasih kepada sesama, baru dalam memberi kesaksian iman di tengah dunia. Dengan percaya pada kebangkitan Yesus, kita mendapatkan hidup dalam perlindungan Allah. Hidup kita akan selalu dilindungi Allah. Tuhan Yesus yang bangkit akan hadir dalam roh
menyertai kita selalu. Marilah kita bersyukur atas peristiwa Paskah kebangkitan Yesus Tuhan ini. Selalu berusaha hidup dalam terang Kristus, hidup dalam kasih kebaikan, dan menjadi saksi Kristus, saksi iman yang militan sebagai orang Katolik. Selamat merayakan Pesta Paskah. Amin.